Kalau kalian nyari HP murah buat dibeliin buat nyokap, bokap, atau buat hadiah sepupu kalian, pokoknya buat yang versi murah meriah tapi masih berkesan dan cukup nyaman dipakai, jawabannya adalah HP yang kalian lagi lihat di video ini. So, yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy A20 tanpa embel-embel S ya. Nah, handphone ini adalah handphone yang sejatinya kalau buat anak muda kayak kita-kita gini anjay, sok ngaku muda banget gitu gue. Kayak lu yang demen banget ngeliat TikTok ya kan, ngeliat yang montok-montok gitu, agak susah sama HP ini. Karena HP ini sejatinya diciptakan khusus sekarang ya, kalau lu beli lebih kayak buat nyokap lu, bokap lu yang mungkin sosial media nggak terlalu intens kayak kita. Sekilas speknya lu bisa lihat sendiri, RAM 3 GB menyimpan 32 octa-core dan layar AMOLED. Untuk resolusinya di 720 kali 1560 pixel dan kamera utamanya 13 megapiksel ya kan. Terus ada ultra wide juga, ada lensa lebarnya juga. Jadi ini udah starter pack bapak-bapak kekinian menurut gue ya. Kenapa? Karena kalau di bawah ini, handphonenya itu menurut gue berasa kayak ya kayak nggak niat gitu pabrikan buat HP-nya. Kalau untuk di market yang mirip-mirip kayak si Samsung Galaxy A20. Nanti gue coba jelasin deh. Nah, kenapa gue rekomendasi ini nih? Yang pertama adalah ini buatan Samsung punya. Yang seperti kita tahu orang tua zaman dulu tuh identik banget kayak susah gitu. Pindah merek tuh susah gitu. Apapun itu mau tipe rendah, tipe tertinggi, kalau bisa sih yang bermerek, contohnya kayak dulu tuh Nokia ya kan, Sony, dan sekarang si Samsung punya. Kayak dikasih merek Itel, mana ngerti mereka ya kan. Nah, karena ini buatan Samsung, kita bisa lihat lah build quality-nya Samsung ini dengan standar Samsung tersendiri. Kalau bisa gue bilang ini grade nyaman lah. Bisa dibilang ini handphone yang cukup nyaman dipakai. Even lu tanya ke gue sendiri, gue yang pakai iPhone sekalipun gue pakai HP ini, gue berasa handphone ini nyaman banget. Nah, handphone ini udah dibekalin sama Type-C dan tentunya ada jack audio juga. Jadi nggak perlu tuh wireless-wirelessan atau danggal-danggalan kalau buat dengerin musik ya kan. Nah, jadi buat lo yang pengen hadiahin ortu lo mungkin, ini rekomendasi buat gue. Kenapa? Karena yang pertama udah Type-C ya kan, yang kedua layar AMOLED. Type-C ini bisa satu aksesoris sama lo yang di rumah mungkin pakai Type-C juga. Nah, sekarang gue ngomongin soal gimana sih rasanya pakai A20 di tahun 2024. Yang gue rasain pertama adalah HP ini masih berasa elegan. Kalau seandainya lo ibahin duit lo beli HP lain selain ini, lu biasanya bakal dapat layarnya yang nggak enak ya kan. Terus biasanya kalau yang bermerek-merek lain kayak wah spare partnya susah. Gue ambil satu contoh aja deh. Handphone yang lagi gue pegang ini adalah Redmi A2. Ini menurut gue marketnya sama lah sama si Samsung A20. Cuma bedanya kalau ini sedikit lebih responsif karena tahunnya lebih baru. Dan handphone ini sedikit lebih grace karena memang lebih baru juga. Tapi ada hal yang mengganjal buat gue. Coba lu perhatiin layarnya. Layarnya ini nggak enak. Ini brightness udah full boy. Brightness udah full. Dan handphone ini itu di dalam ruangan aja tuh segelap itu tadi layarnya. Apalagi kalau dipakai keluar ruangan. Jadi sayang banget tuh kalau seandainya bokap lu atau nyokap lu orang lapangan ya kan. Sering keluar-keluar pakai HP yang brightness layarnya kurang terang. Padahal nih HP baru loh. Itu bakal nyusahin banget. Udahlah kalau orang tua itu kadang pakai kacamata ya kan. Dia tambah lagi layarnya harus butek kalau terlalu terang. Ruangan sekitar atau di outdooran ini bakal ngeganggu banget. Lu pernah ngerasain nggak sih kayak nyokap atau bokap lu kayak ini apa sih kok nggak kelihatan gitu? Pastilah. Karena rata-rata brightness HP-HP orang tua tuh, HP-HP jadul tuh brightnessnya tuh kayak apa gitu, kayak nggak nyala gitu layarnya, terlalu gelap gitu. Makanya gue lebih ngerekomendasiin A20 ini. Memang dari sisi performa handphone kekinian jauh lebih the best. Tapi dari sisi pemakaian dan kenyamanan, coba lo lihat layarnya tuh lebih nyala, lebih hidup. Berasa kayak handphone lu aja gitu. Kayak HP yang lagi lu pakai, kayak flagship kekinian. Cuma bedanya ini versi murah dan versi lamanya. Nah kalau dilihat tuh layarnya nyaman banget boy. Kayak gimana ya? Gue mengibaratkannya itu kayak seandainya lu tuh kayak dipaksa ngelihat
layar yang benar-benar hidup. Kalau lu pakai A20 ini ya apalagi ini layar buatan Samsung punya. Sekarang ngomongin kamera. Kamera HP ini udah ada lensa lebarnya, cuman bukan berarti fiturnya banyak ya. Fitur HP ini biasa aja, cuman kalau dari sisi kualitas gini loh, kalau seandainya lo beli HP baru harga 1 juta, 1,5 juta HP baru ya Android, itu kualitas kameranya nggak sebagus A20 ini, gue berani jamin. Pertama, lu foto tuh layarnya tuh udah pasti nggak enak karena bukan AMOLED. Yang kedua, ya gue coba bandingin sama Itel aja yang pernah gue bahas dulu, Itel yang viral parah. Itu hasil kameranya burik parah kalau dibandingin sama si A20 ini. Nah, kalau kita bandingin sama Redmi, ini kayak 11-12, 50-50. Lu mau beli HP yang tahunnya baru, cuman dari sisi pemakaian kayak downgrade parah, atau lu mau pilih kenyamanan. Nah, kalau dibandingkan sama Redmi yang kekinian yang harganya ber 2 juta sekalipun, layar Samsung ini masih bisa diadu sama HP baru. Ya memang dari sisi performa kayak HP lagi lo lihat ini RAM-nya 8 GB, internalnya ratusan GB. Memang dari sisi pemakaian itu bakal merasa nyaman banget. Cuman dari sisi budgeting juga udah beda. Harganya selisihnya hampir 1 juta. Gila kan? Cukup mahal perbedaannya. Kalau lo mau dapat starter pack yang benar-benar nyaman dipakai untuk pemakaian harian. Cuman balik lagi kalau soal pemakaian, handphone baru yang seharga 2 juta sekalipun itu kurang nyaman layar kalau dibandingkan sama A20 ini. Gila kan? Tapi memang kalau lo mau ke comparing ya, kalau lo mau menyamakan kenyamanan ya, lo harus bandingkan dengan sama-sama yang layar AMOLED. But the problem is layar AMOLED agak sedikit susah kalau untuk HP-HP 1 jutaan, apalagi tahun-tahun baru ya. Nah kalau di iPhone dihargai mirip-mirip sama 20 ini, lo bakal dapat kayak iPhone 6, ya kan, lo bisa lihat sendiri. Ya iPhone 6 ini bisa dibilang apa ya, tahun 2024 agak susah sih gue ngejelasinnya. Atau iPhone 5s juga ada yang jual segini boy. Ya mungkin ini varian mulus ya pakai, cocok lah buat lu yang gak mau ribet ya. Cuman biasanya iPhone 5s ini jualnya udah 500 jutaan ke atas, lebih dikit lah. Nah kalau kita bandingkan dengan yang paling realistis aja deh, kalau lu beli iPhone ya mungkin lu bakal dapat 6 atau 6s. Kalau kita lihat spek ya, spek Samsung ini jauh lebih mendekati untuk kenyamanan ya. Cocok lah buat ortu, buat keponakan, buat nyokap bokap lah. Pokoknya yang versi-versi orang pakai HP tuh nggak terlalu intens. Layarnya besar dan ukuran baterainya besar. Kalau lo beli iPhone kapasitasnya cuma 1000-an mAh. Sedangkan si Samsung ini kapasitas baterainya 4000-an mAh. Jadi dari sisi dimensi untuk kenyamanan layarnya lebih cerah dibandingkan Android 1 jutaan. Dari sisi dimensi layarnya lebih besar daripada ukuran si iPhone itu sendiri. Jadi menurut gue si A20 ini starter pack buat bapak-bapak, ibu-ibu yang benar-benar pengen punya handphone buat dipakai daily. Dan menurut gue nggak ada salahnya HP ini sama sekali untuk dipakai harian untuk pemakaian yang super duper ringan. Jangan pernah lo tanya bang ini kalau buat ngegame gimana. Itu tandanya mungkin lu baru keluar goa kali ya. Gue nggak perlu bicara tentang itu. Gue yakin lu semua udah pada paham mengenai chipsetnya, performanya. Ini tahun 2024 ya kali gue ngebahas ini secara detail. Ini bukan video review, melainkan ini video gibah aja. Jadi menurut gue, conclusion gue, kesimpulan gue di tahun 2024 pilih Samsung A20 ini. Kalau buat pemakaian bocah-bocah kekinian kayak kita-kita gini kurang cocok. Tapi mungkin kalau buat ortu-ortu, handphone ini sangat-sangat nyaman dan bisa diandalkan.